Sebelum kita akan membaca, merenungkan berita firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan yang adalah firman, kebenaran dan hidup, di saat ini kami jemaat-Mu telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan terus memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan, dan biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi pegangan bagi kami di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Berkati hamba yang akan membawakan firman, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan di sepanjang minggu yang berjalan terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dalam Habakuk pasalnya yang kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Jadi dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Habakuk pasalnya yang kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Ada dua perikop dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang pertama, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, dan yang kedua, penghukuman atas para penindas. Jika kita sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Habakuk 2 ayat 1-20 bunyinya sebagai berikut. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lor-lor, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada dan lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengagangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengintai dia, dan nyanyian olok-olokan serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu bersuru-suru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut.
Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai satu persekutuan yang percaya kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, maka kita terpanggil untuk melakukan apa yang benar, apakah itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Nah, mengapa kita disebut sebagai orang benar? Karena kita sudah dibenarkan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kita harus menjawab dengan hidup oleh percaya atau oleh iman. Namun sebagai orang benar, hidup oleh percaya bukan berarti kita lepas dari keterbatasan, lepas dari berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya, seperti diperhadapkan dengan ketidakadilan, kekerasan, suka menfitnah sesama manusia, ketimpangan ekonomi. Ya, paling tidak orang benar harus hidup oleh percaya yang berpegang pada norma-norma kehidupan dan nilai-nilai kekristenan, seperti mempertahankan kebenaran dan kejujuran. Karena kalau kita melihat dalam realita kehidupan yang terjadi, ada begitu banyak praktek-praktek ketidakadilan yang sering dilakukan oleh orang sebagai orang percaya. Apakah itu orang sebagai pemimpin di jemaat ataupun di masyarakat. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sebagai manusia, orang berupaya untuk menghalalkan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, diakibatkan karena keegoisan kita sebagai umat manusia. Ya, padahal firman Tuhan selalu mengingatkan, bahkan juga mengajak agar supaya orang-orang percaya harus selalu hidup benar di hadapan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah ya dan amin, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, beda dengan janji-janji manusia. Hari ini orang bajanya Tuhan, kalau kita supaya sakit, kita semua rajin beribadah, kita semua rajin turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang lupa dengan apa yang orang janjikan, dan pada akhirnya orang jatuh di dalam dosa karena orang tidak mampu untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Habakuk pasalnya yang pertama, di sini sang nabi mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terus terjadi, dan mengapa Tuhan memakai bangsa yang lebih berdosa
Jadi orang dapat melihat di pasal sebelumnya bagaimana dan protes dari Nabi Habakuk yang diwarnai oleh krisis kepercayaan, karena dia merasa bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan, dan dia pun protes Habakuk. Tuhan pun menjawab Habakuk, Tuhan tidak membiarkan umat mengalami ketidakadilan itu. Waktunya akan tiba, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran itu bukan sekedar ya, umat diajar agar supaya orang tidak iri melihat orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, karena terkadang dalam kehidupan yang terjadi, orang juga sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, orang seringkali iri melihat orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kadangkala ada ungkapan yang mengatakan, dorang melakukan tindakan kejahatan, siapa Tuhan yang tidak hukum pada orang. Not orang rajin masuk gereja, orang rajin beribadah, siapa tuh berkat Tuhan jauh di dalam kehidupan. Ya, memang Tuhan dapat memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktunya kita manusia. Karena itu, sebagaimana tema mingguan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu orang benar hidup oleh percaya. Jadi orang sebagai orang benar harus percaya kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada 5 kutukan bagi Babel sebagai jawaban Tuhan atas Yehuda dan Habakuk. Nah, yang pertama, celaka bagi mereka yang mengumpulkan harta orang secara tidak jujur. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yang kedua, celaka bagi mereka yang melakukan eksploitasi untuk kepentingan dirinya. Ayat 9 sampai 11. Yang ketiga, ada pula orang yang menyebarkan kekerasan. Ayat 12 sampai 14. Kutuk akan datang kepada mereka yang meninggikan diri dan mempermalukan orang lain. Ayat 15 sampai 17. Dan yang kelima, para penyembah berhala akan mendapatkan celaka. Karena jelas bahwa Tuhan yang tidak menghendaki orang-orang percaya melakukan penyembahan berhala. Ya, kalau mungkin di zaman dulu penyembahan berhala, orang pergi menyembah di patung-patung, pohon-pohon. Tetapi sekarang di zaman now, ya ada begitu banyak hal-hal yang orang sembah. Mungkin sudah nak pergi di batu-batu besar, tetapi ketika ada jam beribadah, orang lebih mengutamakan orang pekerjaan, ya berarti orang sudah menduakan Tuhan. Ataupun ketika orang bangun pagi, nyandak berdoa, nyandak bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Bangun pagi langsung update status, main HP. Ya, inilah hal-hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Nah, kitab Habakuk ini adalah sebuah contoh cara memandang hidup sebagai orang beriman yang berserah. Dan kitab ini merupakan contoh yang baik bagaimana doa orang beriman dapat berisi pengaduan sekaligus pujian, mempertanyakan sekaligus percaya. Orang Babel boleh saja menghukum Yehuda, namun pada akhirnya Babel akan jatuh karena Tuhan akan menyatakan keadilannya. Nah, belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, tetapi Tuhanlah yang mempunyai segalanya.
Karena itu orang harus terus memiliki pengharapan. Orang harus percaya bahwa Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang menghendaki orang sebagai orang percaya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seringkali orang sebagai orang percaya menemui berbagai-bagai pergumulan, namun kita diajak untuk tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Ketika dia berada di dalam berbagai tantangan, dia datang kepada Tuhan. Ya, orang pun diajak agar supaya bersikap demikian. Ketika ada pergumulan kehidupan, orang jangan langsung merasa putus asa. Ada Tuhan yang akan menyatakan pertolongan di dalam kehidupan kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat dan indah pada waktunya. Ya, memang ketika orang berdoa hari ini, ya Tuhan katanya langsung jawab. Tentu semua ada proses. Sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan, di saat ini umat diajak untuk bertahan di dalam iman dan menjaga diri dengan hidup di dalam kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki bangsa Yehuda agar supaya mereka dapat bersabar di dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin saat ini ada di antara kita yang hadir beribadah, yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Ya, kalau orang cuma mengandalkan orang kekuatan sebagai manusia, maka orang tidak akan mampu untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Karena itu orang harus selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma di tanpa ibadah baru orang buka ke Alkitab. Ketika ada di rumah, orang mesti rajin baca ini Alkitab. Tidak cuma sekedar baca, tetapi juga harus terus dipahami, dimaknai, kemudian dilakukan di dalam kehidupan sebagai umat kepunyaannya. Kalau orang benar, berarti orang harus percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang membedakan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, kalau orang yang tidak benar, orang tidak percaya kepada janji Tuhan, tidak percaya apa yang tertera di dalam Alkitab, firman Tuhan. Makanya merasa putus asa ketika ada pergumulan, langsung menghalalkan segala caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, lupa bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dalam hari-hari kehidupan ini pasti ada begitu banyak mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman. Nah, itu tidak cuma sekedar pengalaman, tetapi ini juga harus menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya, berarti Tuhan masih mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu sebagai orang yang benar, yang hidup oleh percaya, orang terpanggil untuk terus memperbaharui kehidupan kita, menghadirkan perubahan. Perubahan membutuhkan proses, dan proses itu tidak akan pernah terjadi jika tidak memulainya. Ya, kapan orang memulai? Berarti mulai sekarang. Harus ada komitmen iman bahwa sebagai orang percaya, saya harus memaknai waktu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Lakukanlah pekerjaan kita dengan baik sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan tugas khusus untuk melayani. Ya, tentu ini bukanlah hal yang mudah ketika orang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Seperti yang sudah selalu saya katakan di waktu-waktu yang lalu, terkadang orang telah berusaha memberikan yang terbaik untuk
pelayanan. Tetapi masih ada juga yang bilang, oh dia kok begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus orang ingat, jangan sampai hal-hal seperti itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan yang sudah dipercayakan. Ketika orang sudah menerima tanggung jawab pelayanan, berarti orang harus sungguh-sungguh, jangan main-main dengan pelayanan. Karena ada orang yang kadang-kadang pandang enteng. Oh, cuma pak pelayanan, misalnya anak sekolah minggu, kita kok cuma guru sekolah minggu. Jadi mana-mana juga kalau kita suka pergi ibadah sekolah minggu mau pelayanan, pergi. Kalau nyanda nggak usah, no, cuma tergantung mood. Ya jangan seperti itu, karena orang sudah menerima tanggung jawab ini, berarti orang harus melakukan sambil meminta pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga orang sebagai persekutuan jemaat, ya mungkin orang yang ada tugas khusus yang diberikan di tengah-tengah persekutuan jemaat, tetapi orang bertanggung jawab untuk menopang, mendukung akan pekerjaan pelayanan. Apalagi di saat-saat ini orang sebagai persekutuan jemaat Gemim Sion Madinir Ure, ya orang melaksanakan penggalangan dana untuk menopang pembangunan pastoral. Jadi cuma tuh pelayan-pelayan khusus di akan penatua, tetapi orang juga terpanggil untuk turut ambil bagian, memberikan partisipasi, tetapi juga orang mendoakan agar supaya orang sebagai jemaat Tuhan tergerak hati untuk menopang akan segala pekerjaan yang ada. Sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan di sepanjang minggu yang baru telah lewati, Daud memberikan teladan bagi kita bagaimana dia memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab, menopang pembangunan yang ada. Percaya ketika orang bekerja dengan Tuhan, orang jerih payah nyanda akan menjadi sia-sia. Jangan orang hitung-hitungan ketika orang memberikan persembahan, karena Tuhan yang hitung-hitungan ketika dia memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga berkat lewat usaha kerja yang orang lakukan. Orang benar hidup oleh percaya, bukan berarti orang kurang berdoa dan berdoa. Asik kuat, pendeta ada bilang orang benar hidup oleh percaya, pasti Tuhan akan menuntun akan kehidupan. Ya harus tetap berusaha. Jadi doakan apa yang kita kerjakan apa yang kita doakan, niscaya berkat Tuhan akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai kepala keluarga, biarlah kita terus mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai istri teruslah menjadi penolong yang sepadan, yang doa, yang mampu menata dengan baik apapun yang menjadi penghasilan perekonomian keluarga, karena ini juga harus selalu diingat-ingatkan. Karena berbicara tentang doi dan doi, ya tentu ini sangat berpengaruh untuk keutuhan kehidupan keluarga kita. Ya bagaimana orang mau berikan persembahan di rumah gereja, kalau orang sendiri di rumah itu kebutuhan hari-hari soalnya tidak bisa dipenuhi, karena orang tidak bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Jadi bijak-bijaklah kita di dalam menjalani akan kehidupan ini. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Berarti orang juga harus mempertanyakan di dalam diri kita masing-masing, apakah saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin.